Orang-orang Jawa yang disebut Koloniston itu membangun kampung pertama persis di sekitar museum sekarang. Kampung yang dimatu administratur kolonial mirip koloni itu pun dinamai Bagelen. Nama itu diambil dari daerah asal orang-orang Jawa itu yang berada di wilayah Purworejo. Desa Bagelen di Lampung itu kini termasuk wilayah Kecamatan Gedong Tataan, yang masuk Kabupaten Pesawaran. Dalam buku Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, 1986, Slamet Purbo Adi Wijojo menulis, desa inti pertama dibangun pada tahun 1905 di Gedong Tataan, kira-kira 25 km di sebelah baratnya Tanjung Karang di pinggir jalan ke Kota Agung. Pembangunan desa ini ditangani sendiri oleh Haiting yang membangun desa itu dengan pola dari Jawa. Bagelen, yang menjadi daerah asal Koloniston itu, tergolong daerah bahaya bagi pemerintah kolonial. Daerah yang pada masa itu masuk ke wilayah Keresidenan Kedu dipenuhi keturunan pengikut Diponegoro. Meski lama tak memberontak, orang-orang di daerah yang sebagian tanahnya tandus itu tetap saja membuat cemas. Sebagian pemuda kampung punya mental berkelahi dikirim ke tempat yang jauh dengan menjadi transmigran. Selain menjadi transmigran, sebelumnya orang-orang Bagelen juga ada yang bekerja sebagai kuli di perkebunan-perkebunan kolonial di Deli. Semula, menurut Eko, orang-orang Bagelen ini hendak dikirim ke Banyuwangi. Daerah di pesisir timur Pulau Jawa ini kemudian dianggap tidak cocok. Bisa saja orang-orang Bagelen itu pulang lagi ke kampungnya ketika kegiatan bertaninya tak berhasil. Keresidenan Lampung dirasa cocok, selain karena harus menyeberang lautan, daerah itu dianggap masih banyak lahan kosong. Untuk membuat para Koloniston itu betah, mereka diberi bantuan secukupnya. Sebagai perangsang, setiap kakak diberi premi 20 gulden, disediakan alat-alat masak dan alat-alat pertanian. Mereka juga diberi material untuk membangun perumahan dan bahan-bahan makan untuk 2 tahun. Menurut anggaran pemerintah, biayanya per kakak adalah 300 gulden, tidak termasuk biaya pembangunan jalan dan irigasi, tulis Slamet. Hal itu dilakukan hingga 1927. Setelah 155 kakak tiba di Gedong Tataan pada 1905, bergelombang-gelombang orang-orang Jawa yang jadi Koloniston pun berdatangan ke Keresidenan Lampung. Menurut data Museum Transmigrasi, tahun berikutnya ada 550 kakak Jawa asal Banyumas juga didatangkan. Bersama anggota keluarga yang dibawa, jumlahnya total mencapai sekitar 2,795. Orang-orang yang jadi Koloniston pun tak hanya dari Bagelen saja, tapi dari daerah-daerah lain. Dari 1919 hingga 1928, selain masih mendatangkan Koloniston asal Kedu, didatangkan juga dari Kediri dan Tulungagung. Jumlah orang Jawa di Lampung tentu saja membengkak menjadi puluhan bahkan akhirnya ratusan ribuan. Hampir tiap tahun ada gelombang Koloniston baru. Menurut data Museum Transmigrasi, sekitar 51.006 kakak, 206.361 jiwa, telah dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari 1905 hingga sekitar 1943. Sampai pada 1911 dibangun 5 desa inti. Segala sesuatunya di sini diatur seperti di Jawa, termasuk struktur pemerintahannya, dengan Kamituwo, lurah dan asisten wedana, yang berlainan dengan struktur pemerintahan masyarakat lokal sekitarnya yang merupakan masyarakat adat. Sistem pertaniannya pun berbeda, tulis Slamet. Dari tahun ke tahun situasi dan fasilitas yang dihadapi para Koloniston menjadi jauh lebih baik dibandingkan angkatan pertama yang datang pada 1905. Sudah banyak jalan yang dibangun. Kendaraan bermesin pun sudah disediakan untuk mengangkut para Koloniston. Fasilitas untuk menunjang kegiatan pertanian pun semakin disediakan. Sarana irigasi dibangun, diantaranya viaduk, jembatan air atau jalur air. Salah satu yang masih tersisa di desa Raja Resuk, di Pringsewu.
Viaduk itu dibangun sekitar 1928. Poliklinik untuk kesehatan kolonisten dan sekolah dasar untuk anak-anak juga disediakan dibangunkan. Sekolah dasar, yang hanya mengajarkan berhitung, membaca dan menulis itu dinamai Bagelun School. Selain gedung tataan, daerah Kota Agung, yang kini menjadi jantung Kabupaten Tanggemus, pun menjadi tujuan sejak 1922. Bahkan, mantan kuli kontrak Jawa di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur, macam Geli pun diarahkan ke Keresidenan Lampung sejak 1932. Mereka ditempatkan di sekitar Gedong Tataan dan Sukadana. Antara 1939 hingga 1940, puluhan ribu orang dari Pulau Garam Madura juga hijrah ke Lampung. Menurut Slamet, setelah Gedong Tataan penuh, maka untuk melanjutkan usaha pemindahan penduduk itu dicarikan tempat lain, sedapat-dapatnya tidak jauh dari Gedong Tataan. Pilihan jatuh pada hutan cadangan milik warga di daerah Sukadana yang sekarang terkenal sebagai daerah transmigrasi metro. Sebelum 1935, daerah ini telah ditempatkan sekelompok kolonisten, tapi pengiriman secara besar-besaran baru dimulai pada 1935 setelah diadakan persiapan-persiapan yang lebih memadai. Berita keberangkatan para kolonisten itu bisa ditemukan dalam koran-koran sezaman. Koran Pewarta Deli edisi 20 Februari 1932 menyebutkan bahwa pada 19 Februari 1932 di kota Betawi terdapat 500 orang asal Bagelun yang akan dikirim ke Gedong Tataan. Sementara koran Bintang Timur edisi 4 Maret 1932 memberitakan pada 24 Februari 1932 pemerintah kolonial mengumpulkan 1.500 orang yang akan jadi kolonisten di Pasar Kuto Arjo, tak jauh dari Bagelun. Sebelum berangkat mereka disuguhi hiburan ketoprak sebagai tanda perpisahan. Jika area koloni di Sukadana melahirkan kota baru bernama Metro, area koloni Gedong Tataan ikut melahirkan kota yang kini bernama Pringsewu. Setelah Indonesia merdeka, istilah kolonisten berubah menjadi transmigran. Intinya sama, memindahkan penduduk untuk membuka daerah baru. Pada 1952, pemerintah Republik Indonesia mengirim orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Jumlahnya 6.111 orang 1.220 kakak. Orang-orang ini ditempatkan di daerah-daerah bernama Sekampung, Purbolinggo, Banjit dan Pekalongan. Dari tahun 1952 hingga 1968, terdapat 53.168 kakak, 221.035 jiwa, yang dipindahkan. Hari diberangkatkannya transmigran pada 12 Desember 1950 kemudian dijadikan Hari Bakti Transmigrasi. Meskipun, sejatinya, transmigrasi sudah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 1905. Hari ini Desa Bagelun sudah banyak berubah dari Desa Bagelun sebelumnya. Berkat perjuangan pemerintah desa, para desa, aparatur desa, juga dukungan dari masyarakat Desa Bagelun, sehingga hari ini Desa Bagelun semakin banyak perubahan yang positif, baik dalam pembangunan infrastruktur, administrasi, dan lain-lainnya. Semua ini berkat kerjasama antara masyarakat Desa Bagelun dan juga pemerintah Desa Bagelun, dan ditopang dari berbagai pihak, dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan bantuan dari lain-lainnya untuk pembangunan yang lebih baik untuk Desa Bagelun. Semoga Bagelun selalu jaya.